Kelas E? Kelas E nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kirimkan datanya. Sudah saya kirim di chat Zoom, apakah sudah muncul? Ya, Pak. Statanya. Yang enggak ada, saya kirim lewat grup WhatsApp ya. Nah, mana ini contoh datanya nih? Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, besok kalau teman-teman mengerjakan tugas mini skripsi juga seperti ini cara menaruh datanya di Excel ya. Nih, ada Cina negaranya. Ini kode karena di Stata ini tidak bisa dibaca yang huruf seperti ini sehingga saya gunakan kode. Nah, ini adalah cross sectionnya. Lalu ini adalah tahunnya teman-teman, dari tahun 96 sampai 2012. Ini data dari real gross domestic product, nilai institusi, nilai kedalaman finansial, financial depending, dan yang terakhir adalah FDI atau penanaman modal asing, foreign direct investment. Kita di sini ada berapa? Ada 10 negara dari Cina sampai Vietnam. Nah, ini dari tahun 96 sampai 2012 semuanya. Oke. Nah, ini adalah bentuk datanya. Oke. Sudah dibuka statanya, teman-teman? Siapa yang mau mencontohkan? Punya teman-teman bisa share screen, silahkan. Biar nanti lebih mudah. Mas Galih Aga, boleh dicontohkan? Buka di share screen. Oh ya Pak, bentar Pak ya. Siap. Share screen untuk semua Pak? Ya. Semua tab. Oke. Ya, terlihat di statanya juga. Nah, ini adalah stata 16 ya, Mas ya. Iya, Pak. Oke. Silahkan Mas Galih Aga pilih file. Teman-teman bisa ikuti ya. Lalu pilih import. Import. Ya, lalu pilih yang Excel karena data kita dari Excel. Udah, Pak. Oke, klik. Pilih browse. Nah, dicari tadi data yang saya kirim, Mas. Oh, baik, Pak. Ini, Pak. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, jangan lupa diklik import first row as variable name. Nah, jadi kita ingin menggunakan baris teratas itu sebagai nama variabel. Oke. Kalau sudah, kita klik OK, Mas. Nah, ini datanya sudah masuk. Bisa lihatnya di mana? Bisa Mas klik data editor ini, Mas. Data editor di... Yang ada gambar ininya. Tanda mencari itu. Nah, sampingnya lagi satu lagi. Oh, ini, ya. Nah, ini data editor browse. Nah, kalau warnanya merah itu menunjukkan datanya tidak terbaca. Karena ini menggunakan huruf sehingga saya ganti menggunakan kode. Kalau warnanya hitam seperti ini, berarti ini data sudah masuk ke Stata, teman-teman. Sampai di sini ada yang ketinggalan nggak, teman-teman? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan, Mas Dimas. Sampai di mana, Ya, Mas? Ketinggalan, Pak.
Malioboro. Malioboro. Oke, coba Mas Gali agak disilang ini, disilang Mana Pak? Ini Pak. atas, nggih. Ditutup aja. Oh, iya. Oke, sekarang Mas ditulis di komen di sini Mas, tulis di komen. Di komen bawah. Oh ini ya. Nah, oke, ditulis clear. Ini Pak. Perintah untuk menghapus. Oke, clear. Enter. Nah, ini sudah dihapus sama Mas Galihaga. Mas Galihaga ulangi lagi Mas, cara memasukkan datanya. Pilih iya. file. File ke export. Import. Nah, pilih Excel. Nah, teman-teman Browse. cari di browse, cari datanya disimpan di mana. Nah, lalu jangan lupa di checklist. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan lagi, teman-teman? Sudah nggak ada ya? Kalau sudah nggak ada, kita klik OK, Mas. Nah, sekarang Mas Galih bisa klik di komen, tulis sum gitu aja, Mas. SUM. SUM. Summarize. Ya, klik Enter. Nah, ini adalah deskriptif statistiknya, teman-teman. Dari deskriptif ini terlihat bahwa kita memiliki observasi sebanyak 170. Dan ini adalah nilai rata-rata, tinggal teman-teman pilih variabelnya. Lalu ini ada nilai standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, tapi kalau ingin membuat secara detail, bisa Mas Aga klik sum. Variabelnya spasi INS besar semua ini, Mas. IMS. INS, institusi. INN. Koma, spasi, detail. Enter. Nah, ini adalah deskriptif yang lebih lengkap pada variabel institusi. Ada mean, standar deviasi, ada nilai varian, squeeness, kurtosis, bahkan nilai persentil dari 1 sampai 99%. Dari yang terkecil sampai yang terbesar ada semua di sini. Ya, ini adalah contoh dari deskriptif statistiknya. Jadi kita hanya tinggal nulis komen, nanti akan langsung muncul datanya. Oke. Untuk data panel, teman-teman jangan lupa klik. Sebentar Mas, saya tulis di chat. Nah, itu Mas Ya, Pak, bagaimana, Pak? klik extract kode year. Di mana, Pak? Ditulis di komen lagi, seperti yang saya tulis di chat itu, Mas. Di komen. Nah, extract, nah, di chat ada ya. Extract. Masih kode year. Oke, enter. Oh, sorry, XTZ dulu, Mas. Sorry. XTZ dulu. Iya, Pak. Nah, XTZ kode year. Udah dibenerin tuh. Use XTZ. Bisa. XTZ kode year. Nah, enter. Nah, ini adalah persiapan data panel, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan data panel di Stata, itu harus mempersiapkannya dengan cara apa? XTZ kode year. Tergantung teman-teman nulisnya apa. Kodenya C-nya misal kecil, ya tinggal diganti kecil. Year-nya Y-nya kecil atau tahun, tulisannya tinggal diikuti sesuai variabel yang kita tulis di sebelah kanan atas ini. Ya. Itu, jadi langkah awalnya menunjukkan bahwa data panel kita itu adalah strongly balanced. Benar-benar seimbang. Dari 10 negara, dari tahun 96 sampai 2012, itu tidak ada yang missing. Semuanya terisi data. Itu yang pertama. Lalu kita akan masuk ke model common effect-nya. Saya tulis di sini dulu. Nah, itu bisa diikuti, Mas. Jadi GRASS, kita menggunakan financial defining, kedalaman finansial.
Oke, Ini Pak ya. Oke. Nah, ini adalah hasilnya, teman-teman. Hasilnya apa? Perhatikan di sini nilai probabilitasnya, teman-teman. Nilai probabilitas di sini yang nilainya lebih kecil daripada 0,05 variabel apa, teman-teman? INS Pak. INS. Artinya apa berarti? H0 ditolak. Yang artinya bahwa variabel kelembagaan itu berpengaruh terhadap kedalaman finansial. Sedangkan FDI itu di atas 0,05. Itu tidak berpengaruh. Jadi penanaman modal asing itu tidak berpengaruh terhadap kedalaman finansial. Seperti itu. Dan RGDPC itu kalau 5% memang dia di atas 5%. Tetapi kalau kita menggunakan 0,10 dia masih di bawah 0,10. Yang artinya bisa jadi RGDPC atau pendapatan itu berpengaruh terhadap kedalaman finansial pada level 10%. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah model common effect. Nah, ini adalah model common effect-nya, teman-teman. Dan di sini kita tidak bisa mendapati mana cross-section dari negara Cina, negara Indonesia, negara Jepang, Vietnam. Nah, ini seperti regresi linier berganda yang teman-teman sudah pelajari di ekonometrika 1 kemarin. Ya, jadi ini harus dihindari, sebisa mungkin ini dihindari. Ya. Maka kita langsung menuju ke fixed effect-nya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ditulis seperti ini. Oke, bisa diikuti ya, masih teman sekali. Nah, ini adalah nilai dari fixed effect-nya. Nah, ini fixed effect. Ini muncul ya. Within regression. Nah, nanti akan kita keluarkan nilai intercept cross section-nya. Sekarang perhatikan nilai probabilitas di sini. Ini di atas apa di bawah 0,05, teman-teman? Di atas, Pak. Kalau di atas 0,05 artinya? Diterima. Nah, H0 diterima. Betul. Artinya apa? Bahwa variabel independen yang ada di dalam Berpengaruh. model tidak berpengaruh terhadap financial depending. Ya, betul. Lalu ini adalah nilai R square-nya ada 3, tapi biasanya kita akan menggunakan yang overall ini. Nah, lalu mana koreksi dari korelasi antara variabel independen terhadap nilai error term-nya? Itu ada di sini, teman-teman. Nah, ini nilainya sangat kecil dan minus. Nah, sehingga bisa kita gunakan. Dan di sini ada nilai sigma U sama sigma E dan rho. Apa artinya? Kemarin waktu teman-teman di ekonometrika 1 sudah belajar bagaimana cara mendapatkan nilai residual. Sigma U ini itu adalah nilai residual seperti regresi itu, teman-teman. Jadi tidak melihat nilai cross section-nya. Sedangkan sigma E itu nilai residual yang memperhatikan nilai cross section-nya. Nah, di sini sudah berbeda ya antara tampilan common effect dan fixed effect-nya.
Dan nilai rho ini apa? Nilai rho ini didapatkan dari sigma U pangkat 2 dibagi sigma U pangkat 2 ditambah sigma E pangkat 2. Nah, ini kalau teman-teman hitung 34,09 pangkat 2 dibagi 34,09 pangkat 2 ditambah 20,97 pangkat 2 itu adalah hasilnya 0,725. Jadi kalau di stata, kalau depannya kosong seperti ini, titik langsung seperti ini, berarti di depannya ada nolnya ya teman-teman. Nah, seperti itu, bawahnya juga ada nolnya. Ini juga standar error. Yang FDA-nya tidak, berarti memang benar-benar minus 2. Karena di depan titik ada angka 2-nya. Tapi kalau kosong seperti ini berarti ada angka 0-nya. Oke, nah ini adalah bentuk fixed effect-nya teman-teman. Ya. Lalu bagaimana Pak ini ternyata nggak berpengaruh? Nah, oke, kita coba dulu kita rubah ke dalam bentuk logaritmanya. Jadi datanya yang miliaran, kayak RGDPC ini kan datanya miliaran. FDA ini juga miliaran. Kita rubah ke dalam bentuk persen. Caranya, Mas Galih bisa ikutin ini ya. RGDPC sama dengan log buka kurung RGD. Oke, itu yang pertama, Mas. Ini spasi Pak ya? Ya, spasi sama dengan log. Nah, itu tanpa spasi. Jadi data RGDPC-nya akan kita bentuk persen. Bentuk logaritma. Lalu yang kedua, gen F sama dengan log. Itu yang kedua, Mas. Bisa di. Oke, berarti sekarang kita klik extrude. Nah, itu Mas, bisa diklik ya. Nah, sekarang data yang sudah kita rubah ke dalam bentuk persen kita gunakan. Oke, nah sekarang di sini variabel yang memiliki nilai probabilitasnya di bawah 0,05 variabel apa aja, teman-teman? INS Sama RGDPC Pak. RGDPC. berarti kelembagaan pendapatan masyarakat itu berpengaruh terhadap financial depending, kedalaman finansial. Kedalaman finansial itu apa sih? Akses masyarakat terhadap bank dan lain-lain. Banyak seperti itu. Ya, itu terkait dengan artinya. Nah, sekarang mana ini nilai intercept cross section-nya, teman-teman? Teman-teman bisa ikutin ini. Ini disimpan dulu, estimate. Oke, Mas, bisa disimpan dulu itu, estimate store fixed. Oke, lalu yang kedua, XI regress FD RGDPC Oke.
Mm-mm. Enggak spasi, Mas. Nah, bentar. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini tidak mengeliminasi nilai cross section-nya. Nih. Lalu kode 1 mana, Bapak? Kode 1 itu digunakan sebagai pembanding bagi negara 2 sampai 10. Maka kode 1 ada di nilai konstantanya. Kalau teman-teman bandingkan antara nilai konstanta yang menggunakan nilai cross section dengan yang sebelumnya yang Fish effect di atas tadi itu berbeda. Nah, ini caranya karena dia digunakan sebagai pembanding bagi negara lain. Dan ini adalah nilainya di bawah 0,05 semua. Kecuali negara 10. Bisa kita katakan seperti itu. Dan ini nilainya sama dengan fixed effect tadi. Akan kita jelaskan lebih detail di minggu depan. Apa yang dimaksud dengan nilai intercept cross section-nya. Seperti itu. Ya. Itu terkait dengan intercept dari cross section. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk random effect. Bisa ditulis di sini. Nah, itu Mas, silakan ditulis. Itu FDA, Mas. Nah. Oke, enter. Nah, ini adalah bentuk FDA-nya, teman-teman. Yang membedakan apa? Tadi saya jelaskan di teorinya bahwa ini tidak disebutkan berapa nilai koreksi dari korelasi antara variabel independen terhadap nilai error term-nya. Ya, ini tidak disebutkan di sini. Sehingga akan lebih kuat jika teman-teman jatuhnya itu di fixed effect. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan 3 model yang sudah kita kembangkan. Dari common effect, lalu fixed effect model, sama random effect model. Tadi juga sudah saya singgung bahwa di dalam data panel kita akan memiliki heterogenitas pada data. Kita buktikan di sini. Coba Mas, ikuti itu X-line FT. FD. D-nya besar. X-line FD. Oke, ditunggu. Ini agak lama kalau baru pertama. Nah, ini teman-teman sudah muncul ya gambarnya. Ini menunjukkan di situ nilai kedalaman finansial yang paling rendah negara mana, teman-teman? Negara nomor berapa? Ketiga, Pak. Ya, nomor 3. Nomor 3 tadi itu siapa mana? Indonesia. Nomor 7 juga. Yang paling tinggi negara mana ini? Nomor 4. Berarti adalah negara Jepang. Jadi kedalaman finansial di Jepang itu paling tinggi dibanding dengan negara lainnya yang ada di dalam sampel penelitian. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi mudah ya, teman-teman. Jadi dibuat enjoy saja ekonometrika. Oke, terima kasih Mas Galih. Minggu depan kita akan belajar terkait diagnostik tool, model terbaik, sama interpretasi hasil. Dan minggu depan juga teman-teman sudah harus mendapatkan partner
untuk membuat mini skripsi sebagai tugas UTS. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa, Pak. Silahkan Mas Galih keluar, tak absen dulu sekarang. Baik, Pak. Terima kasih Mas Galih. Ya, Pak, sama-sama. Ya, dari kelas E. Kelas E. Oke, Ika Ardia. Hadir, Pak. Anis Jumiah. Anis. Hadir. Hadir. Sakifah Ayu. Hadir, Pak. Ayu Anggraini. Hadir, Pak. Erin Zefiona. Hadir, Pak. Rianto Widodo. Hadir, Pak. Tina Juniarta. Hadir, Pak. Monica Wanda. Hadir, Pak. Sultan Mirza. Hadir, Pak. Ufrotun Hasanah. Hadir, Pak. Indah Puspitasari. Hadir, Pak. Indah Fitriani. Hadir, Pak. Dona Dwi Jayanti. Hadir, Pak. Muhammad Afan Arifan. Hadir, Pak. Devinta Antika. Hadir, Pak. Riana Safira. Hadir, Pak. Muhammad Hasan Bisri. Hadir, Pak. Yohladia Dwi Mustika. Hadir, Pak. Jeffrey Alif Firmansyah. Anas Taufik Hidayat. Hadir, Pak. Luciana Anggraini. Hadir, Pak. Ida Fitriani. Hadir, Pak. Aktario. Hadir, Pak. Krisna Dwi Yulianto. Hadir, Pak. Akila Hafiza. Hadir, Pak. Arvando Dwi Cahya. Hadir, Pak. Fadilah Firmansyah. Hadir, Pak. Widya Anggita. Hadir, Pak. Ahmad Mirza. Hadir, Pak. Rizky Istiqomah. Hadir, Pak. Bella Pratama. Hadir, Pak. Ami Melani. Hadir, Pak. Windy Ardianti. Hadir, Pak. Umi Afifah. Hadir, Pak. Dede Agung. Hadir, Pak. Retno Wulansari. Hadir, Pak. Febrian. Dimas. Hadir, Pak. Hadir. Siti Alfiatur Rahmah. Hadir, Pak. Nizaul Ulum. Hadir, Pak. Novika Nur Hasanah. Hadir, Pak. Dini Cahyaningsih. Muhammad Fahrul Razi. Hadir, Pak. Dini Cahyaningsih ada. Tadi beritahu saya katanya jadwalnya bertabrakan, Pak. Oh, oke. Nanti biar komunikasi secara langsung. Jeffrey. Oke, selanjutnya kelas F. Khairuddin. Hadir, Pak. Dede Emelda. Pak. Nada Hesa. Hadir, Pak. Anggraini Dwining Room. Hadir, Pak. Novita Dwi Safitri. Hadir, Pak. Trio Imam Solihin. Hadir, Pak. Anwar Rizky Sulaksono. Hadir, Pak. Karisa Ola. Hadir, Pak. Hadir. Fuji Rahayu. Hadir, Pak.
Fani Adi Setiawan, Hadir, Pak. Nila Rizkiani Safitri, Hadir, Pak. Reski Andriani, Hadir, Pak. Muhammad Fahrul Ulum, Gilang, Hadir, Pak. siapa ini? Muhammad Farul Ulum, Pak. Gilang Rediansyah, Hadir, Pak. Arifah Permata Alfat, Hadir, Pak. Eka Rahma, Hadir, Pak. Ari Saputra, Hadir, Pak. Galih Aga ada tadi ya. Hadir, Pak. Alvito, Alvito hadir, Pak. oke. Rizal Syahroni, Hadir, Pak. Kismah Herawati, Hadir, Kismah? Pak. oh hadir. Dimas Rizky, Hadir, Pak. Aris Zihat, Hadir, Pak. Anisya Rizky Putri. Hadir, Pak. Ya, hadir semua. Oke, terima kasih teman-teman telah mengikuti perkuliahan kita pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di minggu depan dengan materi yang masih sama, cuma lanjutannya. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.